pada umumnya mulai pada tingkat biaya rata-rata yang lebih tinggi daripada di negara-negara yang sudah lebih maju perkembangannya. Nah, tentu saja diharapkan bahwa dengan bukan hanya dengan proteksi, tapi juga dengan pengembangan sumber daya manusia, dengan pengalaman yang lebih besar dalam menghasilkan barang, dan dengan penguasaan teknologi industri, dengan peningkatan kemampuan teknologi industri, bahwa pada suatu waktu biaya bisa turun sampai mencapai tingkat yang sama tingginya seperti biaya produksi yang harus dikeluarkan oleh pesaing di negara yang lebih maju. Ya. Kalau tingkat biaya produksi rata-rata dari kita sudah mencapai tingkat yang sama rendahnya seperti pesaing kita, maka ditinjau dari segi daya saing internasional, kita sudah mencapai tingkat daya saing internasional sehingga tidak perlu proteksi lagi. Gitu. Jadi mungkin proteksi itu selamanya tidak baik ya Pak ya, kalau begitu. Jadi kalau terlalu panjang. Kalau terlalu panjang ya, mungkin ada batas-batasnya ya Pak ya. Betul. Mungkin yang penting itu bagaimana kita mengefisiensikan sehingga bisa memberikan suatu harga yang bisa bersaing di luar negeri mungkin ya Pak ya. Mungkin Mbak Nuri bisa menjelaskan. Ini juga ini kadang-kadang kita juga dikelabui dengan suatu penentuan harga oleh pemerintah. Memang maksudnya bagus ya. Jadi pemerintah menentukan harga, memperhitungkan juga melindungi konsumen, tapi juga melindungi produsen. Tapi justru di sana terselip juga kebijakan melindungi perusahaan yang tidak efisien. Oleh karena semua dianggap kosnya sama. Nah, kalau umpamanya antara BUMN sama swasta Pak ya, katakan semen, ditentukan harga oleh asal usul dari asosiasi, ditetapkan oleh pemerintah, tapi sebenarnya di sana terselip melindungi perusahaan semen yang tidak efisien dan mendapatkan laba yang luar biasa dari swasta yang efisien. Nah, disinilah makanya akhirnya orang mengatakan ini cenderung kepada kartel ya. Nah, ini yang buat kita juga apakah ini akan terus ya dengan cara begitu juga misalnya minyak kelapa sawit juga itu ya, ditetapkan oleh pemerintah oleh karena atas alasan bahwa menjaga kebutuhan konsumen, tapi satu pihak memberi kesempatan meraup keuntungan sebesar-besarnya bagi yang efisien, yang tidak, tapi harga selalu di atas yang tidak efisien. Dari situ bahayanya keujaan harga yang berdasar kepada perusahaan yang tidak efisien. Nah, ini satu kebijakan mungkin lama-lama akan dikurangi. Karena selalu alasan kalau tidak begitu nanti dia korban. Itu kan aset nasional. Wah, kalau begitu karena atas nama aset nasional dia boleh beroperasi dengan tidak efisien, tapi jangka panjang terus merugikan konsumen. Sehingga jadi beban. Jadi beban jadi. Dan dari domestic cost juga mungkin dia bisa negatif Pak, dan membahayakan juga neraca pembayaran. Gitu.